Rahasia membangun personal brand yang kuat dan melekat. Ya, jadi banyak juga di antara kawan-kawan yang nonton video saya, terutama bahas tentang personal branding, dan masih banyak bertanya-tanya dan penasaran, gimana sih cara bangun personal brand yang kuat dan melekat itu? Seperti yang juga mungkin teman-teman tahu gitu ya, saya itu bukan pakar personal brand. Sekali lagi, saya bukan pakar personal brand. Saya adalah praktisi personal brand. Bedanya apa, Kang? Kalau pakar itu dia melahirkan teori-teori. Yang teori-teori tersebut ya bisa jadi itu benar, bisa jadi itu tidak tepat ataupun tidak relevan dengan kondisi dia. Namun saya adalah orang yang memang berawal dari sebuah seorang pebisnis yang pengen berbagi pengalaman ya, pengen membangun sebuah brand gitu, secara personal dan bermanfaat buat banyak orang. Sebenarnya itu sih, karena pengen bermanfaat buat banyak orang. Sehingga akhirnya apa? Terbentuklah tuh di lapangan bahwa saya adalah orang yang praktisi sebagai seorang personal brand. Dan sialnya adalah gitu ya, personal brand yang saya bangun seperti yang mungkin teman-teman ikutin, kalau ngikutin video saya sejak lama gitu ya, saya itu dibangun dari minus miliaran rupiah, dari minus kepercayaan publik gitu ya. Di saat semua orang menghujat saya karena satu dan lain hal gitu ya, pada saat semua orang menagih hutang ataupun investor ke saya ya, lewat DM di Instagram, lewat komentar di Facebook, lewat komentar mention di Twitter gitu kan, itu membuatnya minta ampun. Tapi walaupun semua orang tersebut itu pada nagih ke saya dan gila komentarnya kepada saya, alhamdulillah izin Allah, personal brand ini kembali terbentuk dan membangunnya akhirnya jadi positif dan memberikan impact yang besar juga buat teman-teman yang lain. Nah, maka semangatnya adalah semangat berbagi manfaat buat teman-teman yang lain, buat kawan-kawan juga nih. Kang, saya mah kayaknya udah jelek personal brand gue di luar, atau katakanlah gue udah hancur kayaknya reputasinya. Tenang aja, apa yang Anda rasakan juga pernah saya rasakan. Apakah Anda pernah dibully di Indonesia? Saya mah pernah ya. Semua orang ngomongin DWK Prayoga, mencaci maki, menghardik gila-gilaan, membuli, wah itu. Sampai akhirnya saya gak klarifikasi apapun. Tapi sekarang saya masih bisa stand up gitu ya, dalam arti bisa tetap bicara dengan Anda dan bisa berbagi pengalaman dengan Anda semua. Intinya gini teman-teman, orang bolehlah ngomong jelek kepada Anda, orang boleh katakanlah membuli Anda. Tapi satu, jangan sampai Anda melakukan juga apa yang dianggap jelek oleh orang tersebut. Tetap jadi orang baik aja. Nah, pertanyaan sekarang muncul, Kang, gimana caranya? Kalau persepsi saya di publik udah jelek, terus pengen balik lagi nih, pengen makin kuat lagi, pengen melekat lagi tentang personal branding yang dibangun. Nah, maka setidaknya kawan-kawan, teman-teman harus membangun 3 poin ini. Tapi sebelum itu, saya ingin sampaikan juga kepada Anda, kalau Anda sebagai seorang pebisnis atau penjual, kenapa sih personal branding akan sangat penting untuk dibangun dan diseriusin? Karena ada sebuah data yang menarik bahwa ternyata orang beli produk itu 80% karena orangnya, bukan karena produknya. Nah, maka tugas Anda sebagai seorang penjual adalah untuk bisa meyakinkan mereka daripada orang lain belinya ke yang lain, ya, si customer itu belinya ke yang lain, mending belinya ke Anda. Inilah pentingnya personal brand. Sehingga apa? Dapatin omset lebih gampang, dapatin sales lebih gampang, dapatin kepercayaan orang lebih gampang, dan dealing sama orang lebih gampang. Saya ketika posisinya waktu itu dihardik dan dibully banyak orang, tetap aja ada orang-orang justru malah berpikir terbalik. Kang Dewa ini sekarang lagi dijauhin banyak orang gitu kan. Kasian banget, ada yang mengasihani begitu juga. Dan orang akhirnya banyak dealing sama saya. Deal syirkah, kerjasama bisnis, sinergi bisnis, bikin program bareng, tetap aja. Nah, itu kalau misalkan kita gak punya personal brand yang kuat, gak akan ada yang ngajak. Faktanya adalah saya jarang banget bikin bisnis offering duluan, selalu orang lain yang minta duluan, ngajak kolaborasi duluan. Itu buktinya apa? Buktinya bahwa personal branding saya masih kuat. Baik lagi ke pertanyaannya, jadi apakah yang harus dilakukan agar saya ini bisa membangun personal brand yang kuat dan melekat? Jadi setidaknya kawan-kawan ada 3 kata kunci di sini. Yang pertama adalah reciprocity. Reciprocity sini artinya adalah timbal balik. Jadi ada hasil riset yang dilakukan oleh Robert Cialdini yang ternyata kalau kita pengen gampang mempengaruhi orang, maka salah satu keyword ataupun kata kuncinya adalah kita perlu melakukan banyak reciprocity. Memang ini terkesannya kayak modus ya, karena reciprocity itu kan timbal balik. Gampangnya gini, orang akan cenderung balas budi sama orang yang pernah berbuat baik pada dia. Jadi saya ulangi, orang akan cenderung pengen balas budi kepada orang lain yang pernah berbuat baik pada dia. Dan kecenderungannya apalagi, orang Indonesia apalagi orang yang baik-baik gitu ya, pengen berbuat baiknya itu lebih besar lagi. Nah, ini yang dimaksud dengan reciprocity. Makanya kenapa lahir sebuah quote ataupun mantra yang sering saya pakai juga ke teman-teman bahwa sharing-sharing dahulu, selling-selling kemudian. Nah, itu mantra dari mana munculnya?
Supaya apa teman-teman terbentuk reciprocity-nya. Dengan cara apa? Sharing terlebih dahulu. Anda punya pengalaman apa? Bagikan. Anda punya pelajaran apa? Bagikan. Anda punya kisah apa lagi yang menarik? Bahkan gak hanya yang menarik doang sebenarnya. Kisah gagal pun bisa diceritakan. Bagikan. Dan ingat, ketika berbaginya Anda kepada mereka, orang-orang followers Anda gitu ya, itu bukan karena Anda jago, bukan karena Anda ahli, tapi karena Anda peduli. Sama ketika dulu saya berbagi pengalaman kebangkrutan dan hutang miliaran, bukan karena saya tuh udah ahli, boro-boro, utang aja belum kelar. Tapi kenapa saya berbagi? Karena saya peduli sama kalian semua. Oh bro gitu ya, gue ini dulu pernah bangkrut gede, pernah rugi besar, miliaran, mumet. Boya, kamu jangan ngalamin apa yang saya alami gitu. Nah itu karena kepedulian itu yang saya bagikan. Ya, coy ya, bangun bisnis itu jangan cuma sekedar begini-begini, nanti begini-begini. Nah itu yang saya bagikan. Jadi nomor satu sekali lagi, bangun yang namanya reciprocity. Maka apa aha moment, apa call to action-nya, apa to-do list buat Anda, agendakan untuk sharing rutin. Sharingnya berupa apa Kang? Kalau Anda aktif di YouTube, punya channel YouTube, bikin kayak begini. Saya tetap komitmen dalam sebulan minimal ya 8 ataupun 12 video terupload di YouTube. Kalau misalkan di Instagram minimal lah seminggu 3 atau 4 reel saya upload. Kalau misalkan di Facebook saya minimal sehari posting 1 atau 2 postingan lah. Yang goalnya satu, reciprocity. Balik lagi tentang reciprocity. Mungkin di antara Anda sudah pernah tahu juga bahwa saya pernah ikutan kontes affiliate dan memenangkan 30 kali kontes gitu kan. Semua pelajaran tentang affiliate marketing pernah saya singgung juga di ebook saya. Bahkan sekarang sedang saya juga tulis, judulnya adalah 100 juta dari affiliate marketing. Itu pengalaman Saripati saya memenangkan kontes. Kalau Anda pengen tahu ebooknya, pengen punya, nanti silakan waiting list dulu di sini ya. Nanti akan ada link di kolom chat ataupun di kolom pin komen. Dalam pengalaman saya memenangkan kontes affiliate, salah satu unsur penentu kemenangannya adalah bangun personal brand. Nah masalahnya adalah kita ini kadang ketika udah dikasih tahu gitu ya, orang kadang ngelawan gitu kan. Ya enak sih Dewa mah, personal brandnya kuat gitu kan. Nah kalau lu tahu personal brand yang kuat bisa membuat orang lain menang kontes affiliate, kenapa lu gak bangun mak gitu kan? Ini poinnya. Nah maka baik lagi, agendakan rutin untuk sharing. Tadi ya lewat YouTube, lewat Instagram, lewat Facebook, atau lewat ebook-ebook yang dibagikan secara gratisan. Maka secara tidak langsung akan terbentuk tuh reciprocity-nya. Value, giving value terus-terusan. Itu yang nomor satu. Nomor dua kawan-kawan, yang juga perlu Anda bangun, yang memang ini menjadi penting agar personal brand Anda makin kuat dan melekat adalah credibility. Bedanya apa Kang? Reciprocity itu adalah cara Anda sharing dengan orang. Credibility adalah cara Anda membangun reputasi diri Anda sendiri. Artinya apa? Ojo ngomong tok gitu loh maksudnya. Jangan sampai ngomongin tentang affiliate lah, dia sendiri aja gak prestasi di affiliate. Jangan sampai ngomongin nulis buku bestseller, dia sendiri aja bukunya gak bestseller ya. Jangan sampai ngomongin tentang training laris, trainer sendirinya aja gak laris gitu. Jangan sampai ngomongin bisnis miliaran, bisnisnya aja cuma jutaan doang gitu. Ini kan ngomong tok doang gitu, ngomong doang gitu. Nah maka poin nomor 2 ini Anda perlu bangun, dan ini bangun credibility butuh waktu ya, butuh waktu, butuh energi, butuh budget juga bisa jadi. Dan ingat, credibility itu orang akan melihatnya gitu ya. Jangan cuma sekedar ngomong doang, orang bakal menyaksikan. Contoh, saya punya partner bisnis gitu ya di salah satu platform, nama platformnya adalah TrueLove. Silakan nanti Anda download aplikasi di handphone Anda, truelove.id gitu ya. Waktu itu saya ngobrol, banyak kasih masukan ke salah satu partner saya ini, namanya Kang Adit gitu ya. Kang, lu kalau misalkan di Instagram sharingnya jangan gini, saya bilang. Ada yang kurang sebenarnya. Dia bilang, apa bro? Kalau kemarin kan lu ngomonginnya tentang gimana cara begini-begini dan segala macam, tentang romansa wanita dan segala macam gitu ya. Saya bilang, ada satu hal yang nggak ada. Apa itu? Credibility. Lo kan gue udah sharing katanya. Sharing itu reciprocity, saya bilang. Kalau misalkan credibility gimana dong? Nah, kalau credibility itu adalah lu harus sering-sering nunjukin foto kemesraan lu sama istri lu, gue bilang. Jangan sampai nanti lu ngomongin tentang romansa wanita, orang mempersepsikan lu aja belum nikah. Atau lo udah nikah, tapi nikahnya aja lo bahasanya tuh di kehidupan romansa lo acak-acakan gitu kan. Terus gimana? Ya maka nanti harus sambil foto tuh, sambil saling suapin gitu ya, ke mesra-mesra, ketawa bareng. Itu harus dipertontonkan. Dan mau gak mau ini adalah bagian dari kredibilitas kamu, saya bilang. Oh gitu ya, yowes. Makanya kalau dicek di akun Instagramnya sekarang, di akun personalnya beliau tuh sekarang udah banyak mempertontonkan istrinya. Dulunya mah gak ada gitu kan. Nah itu adalah bagian dari kredibilitas. Sama kayak kita tuh kalau sekarang pemain affiliate tuh kayak mempertontonkan screenshotan gitu ya. Nih komisi gua 120 juta gitu. Nih komisi 2 30 juta gitu. Itu credibility. Bisa dipahami?
Nah, maka kalau Anda sekarang pengen bangun personal brand, credibility-nya dibangun. Itu nomor 2. Nomor 3 yang juga tak kalah penting adalah authority. Authority bedanya sama credibility apa, Kang? Kalau authority itu keahlian. Nah, keahlian ini gak harus sebenarnya Anda punya pengalaman, tapi Anda punya paham teorinya. Teorinya tahu, pakarnya pahamlah kepakarannya gitu. Ada kalanya orang yang punya authority itu tidak punya credibility. Dia pandai ngajar, tapi dia ngajar bisnis, dia gak punya bisnis. Gitu kan. Berarti dia punya authority tapi gak punya credibility. Atau sebaliknya dia punya credibility tapi gak punya authority. Ada emang kayak begitu, Kang? Ada. Siapakah mereka? Biasanya praktisi bisnis. Ya. Pada saat ngomongin bisnis, ngomongin dunia kontraktor misalkan, ngomongin dunia masak, dia mah jago, pokoknya kredibilitasnya top marko top. Pas ngomong AU gak paham teorinya gitu kan. Karena dia jago praktek di lapangan. Bukan jago praktek di sini apa namanya, di dalam pembelajaran gitu. Makanya ketika saya mengajak salah satu partner saya, Pak Iyong gitu kan, beliau adalah praktisi bisnis yang punya kredibilitas luar biasa dalam dunia konstruksi. Pak, sharing lah sama kita yang pengen sekarang bangun menjadi seorang kontraktor gitu kan. Oh gimana, Kang? Ya udah kita bikin yuk namanya sekolah kontraktor. Bapak ngajar gitu kan, dari praktisi ini jadi pengajar. Lah gimana dong? Ya udah nanti kita bikin learning design-nya, kurikulumnya. Makanya sebentar lagi kita akan rilis namanya program sekolah kontraktor. Nanti Anda pantau aja. Nah, beliau ini berawal dari orang yang punya kredibilitas. Tapi otoritasnya perlu dibentuk. Karena tadi, ingat ya elemen pembangunnya kan reciprocity, credibility, dan authority. Nah, maka dibalik, beliau dari praktisi, kita bikin authority-nya gimana? Yuk, Pak, sharing Pak, gitu kan. Bikin kurikulum, silabus, learning design, dan segala macam. Nah, itu poin nomor 3. Jadi, kepakarannya dibangun. Nah, bukti pakar apa? Anda punya modul, punya pembelajaran, punya materi, punya slide, punya apapun lah yang bisa dibagikan. Dan punya teori-teori, quote-quote lah bahasanya gitu ya. Nah itu kan kalau Anda ngelihat akun Instagram saya ataupun platform sosmed, banyak kan saya bikin quote-quote gitu kan tentang bisnis, tentang jualan gitu kan, tentang digital marketing untuk membangun yang namanya kepakaran. Bisa dipahami ya? Jadi 3 poin ini menjadi poin penting agar personal brand Anda makin kuat dan melekat. Tentu akan ada banyak kerugian kalau misalkan Anda itu nantinya nggak bangun personal brand. Misalkan Anda nggak dapat tuh sales yang banyak kalau Anda tujuannya jualan, atau misalkan nggak dapat tuh penghasilan yang banyak kalau Anda pengen dapetin omset penjualan ataupun penghasilan. Pastinya kalau misalkan nanti omset Anda rendah, income Anda rendah, ya kalau buat yang muslim Anda nggak bisa sedekah banyak gitu kan. Dan ini kalau udah ngomongin dunia gitu kan, gak cuma sekedar dunia, tapi kalau udah ngomongin sedekah kan ujungnya nanti di akhirat. Maka waktu itu pernah saya lakukan sebuah kecil-kecilan riset gitu ya. Orang yang punya personal brand yang kuat itu pada saat campaign mengajak orang lain berdonasi itu cenderung lebih gampang dibandingkan orang yang gak bangun personal brand. Nah sekarang kan enak kalau Anda punya personal brand yang kuat dan melekat pada saat campaign, ayo kita bantu saudara-saudara kita, ayo join di sini, ayo support dan segala macam kan enak. Nah masalahnya adalah kalau Anda gak punya personal brand yang kuat dan melekat, gimana Anda bisa melakukannya? Bisa dipahami ya? Nah maka ini adalah poin penting agar Anda punya personal brand yang kuat dan melekat. Kalau ada sesuatu yang pengen ditanyakan, silakan komen di kolom komen. Kalau Anda suka dengan video ini, jangan lupa untuk share dan juga kasih like, dan pastinya subscribe channel DWK Prayoga. Sampai jumpa di video berikutnya.